warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang Maha Suci, di mana dalam kesempatan yang berbahagia pada malam hari ini kita dapat berkumpul dan bermuajah kembali yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa salawat beriring salam kita junjukkan keharibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti kita nikmati pada malam hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, untuk menyingkat waktu, marilah kita mulai saja pengajian kita ini dengan membuka surah Al-Qalam, ya. Namun sebelumnya saya juga memulai bacaan Al-Quran. Mari sama-sama kita buka buku tajwidnya sebentar. Buku tajwidnya tolong dikasihkan di bagian buku tajwidnya, ya. Karena memang tujuan kita di sini belajar membaca Al-Quran, bagaimana cara membaca Al-Quran itu dengan cara yang baik, ya. Jadi Al-Quran tanpa dibaca bertajwid, Al-Quran belum tentu bacanya dengan baik. Makanya tujuan mempelajari tajwid adalah untuk memperindah dan memperbaiki bacaan si pembaca Al-Quran, ya. Kita orang tanya, apa sih tujuan untuk belajar ilmu tajwid? Tujuan mempelajari ilmu tajwid adalah untuk memperbaiki si pembaca Al-Quran tersebut, ya. Jadi bukan untuk memperbaiki bacaan Al-Quran, bukan. Jadi tujuan mempelajari ilmu tajwid 14, ya. Coba kasih amal yang gede, ada yang gede kan, itu banyak yang gede. Yang udah gede. Perhatikan, buka tajwidnya yang sudah kita miliki, ya, yang sudah kita fotokopi semua, halaman 14 pasal 5. Perhatikan, sudah ketemu semua? Halaman 14 pasal 5. Ya, jadi percuma kita baca Al-Quran terus, ya, baca-baca tapi nggak tahu hukumnya, ya, ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya, bukan percuma sih, ya. Kata Rasulullah, orang yang membaca Al-Quran dia tak tahu, terbata-bata Allah berikan 2 pahala, ya. Tapi kan kita maunya nipu yang paling tinggi sedikit, ya. Baca yang benar, makhrajul hurufnya, bagaimana cara membaca yang baik, ya, dengungnya, gunanya, ya. Nanti kalau sudah bisa, udah tajwidnya sudah kuasai, kita akan berbicara tentang yang lain-lain seperti nawar, ya, dan ikhtilas dan lain sebagainya, ya. Karena banyak, seperti dalam surah Yusuf kita baca, apa kata Nabi Yusuf? Inni ra'aitu ahada asyar, inni ra'aitu ahada. Berhenti di situ, itu kan nggak boleh, ya. Jadi saya bermimpi bukan melihat 11 bintang, malah 1 bintang dilihat, ya. Jadi banyak yang kesalahan nanti kita akan belajar sama-sama, insyaallah. Tolong perhatikan pasal 5, sudah ketemu pasal 5, halaman 14. Perhatikan, di situ kita akan membahas tentang nun mati atau tanwin, ya. Nun mati atau tanwin, ya. Jadi kita bukan membahas tentang nun mati saja. Kalau ada hukum nun mati, pasti ada hukum tanwin. Apa tanwin itu? An, in, un, ya. Jadi kalau ada hukum nun mati pasti berkaitannya dengan hukum tanwin. Nggak bisa nun mati doang, ataupun sebaliknya, nggak bisa tanwin doang. Pasti dua-duanya harus bersamaan. Ya, kalau kita belajar tentang hukum nun mati atau tanwin, ya, di sini dibagi menjadi 4 bagian, ya. Sebenarnya nanti yang di sini akan dibagi lagi, ya. Di idgham, sebenarnya idgham juga bakal dibagi 2. Ada yang disebut idgham bi ghunna, idgham dibaca dengung, dan kedua idgham bila ghunna, idgham tidak dibaca dengung. Baiklah, pertama kita akan belajar tentang, perhatikan ibu-ibu, ya, hukum nun mati atau tanwin. Nun mati atau nun sukun, ya. Kalau bahasa Indonesianya nun mati an, ya. Sebagaimana kita ketahui, nun dan mim termasuk huruf-huruf yang dibaca dengan dengung. Contohnya mimma,
amma. Panjangnya lebih berapa? Ya, boleh sampai 3 halakat. Ya. Tapi jangan terlalu lebih lah. Ya, innama amma. Ya, itu yang semua mim dan nun. Itu apabila bergandengan dengan huruf apa saja dari huruf hijaiyah sebelumnya, maka harus dibaca secara umum. Perhatikan. Kita sekarang akan membahas tentang masalah izhar. Ya, izhar hukum yang pertama kita pelajari tentang huruf izhar. Ya, izhar dalam bahasa Indonesianya artinya harus dibaca secara jelas. Izhar, ya, izhar artinya jelas. Apa arti izhar? Jelas, bukan idhar, bukan. Izhar, wahar. Makanya bisa dijadikan diartikan artinya tampak atau jelas. Ya, kalau dalam Al-Quran mengatakan waharul fasadu fil barri wal bahri, ya telah tampak, telah kelihatan, telah jelas. Ya. Mirip bahasa Indonesia. Iya. Lahir, zahir. Iya, bahasa Indonesia juga ada al-zahiriyah kan, lahiriyah dan zahiriyah. Ya, zahirnya atau apa, zahirnya atau luarnya saja. Ya, yuzhar artinya apa? Jelas. Jadi perhatikan apabila nun mati, Bu ya, perhatikan apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 6, ya. Jadi huruf izhar itu ada berapa? Ada 6. Apa hurufnya? Alif, ha, ain, ha, ghain, kha. Ini huruf ini harus betul-betul hafal di luar kepala. Ya. Bukan cuma sekarang dibuka, enggak, harus betul-betul iya, muncul untuk hafal. Ya. Harus iya. Bukan di luar kepala, nggak dihafal, harus di luar kepala, betul-betul harus dihafal. Ya. Apa hurufnya sama-sama? Alif, ha, ain, ha, ghain, kha. Gampang kan? Tapi boleh untuk memudahkan kebiasaan. Jadi alfabetnya kalau alif atas kan ha, kha, ghain. Boleh saja, ya. Tergantung bagaimana cara untuk memudahkan menghafalnya. Kalau mau diabjadkan alif, ha, kho, kho, ghain, baru ain, ha. Boleh juga begitu, nggak ada masalah. Ataupun mau ha, kho, atau kho, ain, ha. Ya, tapi yang udah kebiasaan kita yang hafal biasanya dari kecil, alif, ha, ain, ha, ghain, kho. Ini lebih gampang. Alif, ha, ain, ha, ghain, kho. Ya. Jadi sekarang tuh udah mulai dirubah, coba. Gampang, alif, ha. Ha besar ya. Di sini ada 2 ha, ada ha besar, ada ha kecil. Ya. Kalau yang ada dalamnya itu disebut dengan ha besar. Kalau yang ha kecil itu, yang ha ibu yang bukan ada kepalanya, nggak ada bundelnya. Ya. Kalau yang ada bundel itu disebut ha kecil. Contohnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nggak boleh kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau yang ha besar apa? Allahu Akbar. Atau alhaakumut takatsur. Itu contoh-contoh yang besar. Ya. Tapi itu biasanya kalau yang nggak tahu bahasa Arab, tulisan Latin, setahu saya itu belum ada bedanya itu. Ha dengan ha tetap pakai ha. Latin itu hati-hati. Ya betul ya. Dalam ke bahasa Latin Indonesia memang susah memperbedakannya ya. Namun kita sebagai orang yang belajar bahasa Arab, yang tahu pengajian, udah gitu aja yang ada bundelnya, itu bundel apa bahasa Kelananya bundel? Ronce, iya bukan ronce, ronce, bundel ya. Iya jadi yang ada ronce-nya ini, yang ada ronce itu disebut dengan ha, huruf ha, mutusnya, dia mutusnya ha, ini ha, marzonder ronce. Yang putusnya ha, itu klein ha, klein di grote, maar klein ha. Jadi kalau manggil saya jangan hambali ya, hambali. Iya. Bukan ibnu Hambal ya, ibnu Hambal ya, Pak Hambali. Jangan Pak Hambali. Ya. Manggil saya juga nggak boleh mizar ya, mizar zai, mizar, mazar artinya tempat orang yang berziarah. Orang yang biasa datang ke tempat ya. Ada di Mesir itu ada namanya Bani Mazar. Ya, baiklah. Jadi apabila nun mati, ya, nun sukun atau tanwin. Perhatikan. Apabila nun mati atau nun sukun, ya. Nun bahasa Indonesianya nun mati. Bahasa Arab ada disebut dengan nun sukun.
sukun itu mati. Atau tanwin. Apa tanwin itu? An, in, un. Nah, nun mati atau sukun atau nun sukun. Ataupun tanwin yang 3, an, in, un. Bertemu dengan huruf yang 6 setelah itu, yang alif ha, ain ha, ghuin kho, itu harus dibaca secara jelas. Ya, mutadaudluk sekh, daudluk sekh. Ya, dit sama-sama, dit buat sama-sama ini langsung. Dit sowieso ya. Ya, makanya mutadaudluk sekh. Jadi bacanya harus dibaca secara jelas. Ya, ini contohnya kalau kita baca dengan alif, min ummatin ajalaha, ya. Min ummatin ajalaha. Tuh, perhatikan. Ada contoh di bawahnya, ya. Terus di sini disebutkan izhar, yang paling atas. Yang kedua 6 huruf, ya. Alif, ha, ain, ha, ghuin, kho. 6 huruf tadi dikumpulkan pada huruf dari kata ini nggak ada apa-apa ya. Ini cuma dikumpulkan saja dalam bahasa disebut akhi haka ilman hazahu ghairu khosir. Itu cuma pengumpulan saja. Kayak seperti nanti di huruf idgham. Idgham itu kan ada 6. Ya, kalau kita mau ngapalnya ya waw mim nun susah. Dalam bahasa Indonesia ini cara mengumpulkannya cuma 6 saja. Apa? Warna mulia. Warna mulia. Waw, ro, nun, mim, lam, ya. Itu cara apa? Cara dikumpulkan biar yang baru belajar gampang untuk menghafalnya. Itu rahasianya. Ya. Jadi kok harus ada akhi haka? Ya akhi, tetap aja akhi karena huruf dari a itu disebut akhi, saudaraku. Haka, haka dari ha, ain, ilman, ha lagi, hazahu, ghin lagi, ghairu, kho, khosirin. Itu cuma saja bagaimana cara kita metodik ya. Kadang-kadang kita yang udah tua ini susah untuk menghafalnya ya. Jadi sekarang nggak usah pikirkan itu yang akhihaka ilman hazahu ghairu khosirin, itu pengumpulan dari huruf yang ada di atas tadi ya. Alif jadi akhi ya, seperti itu. Jadi nggak usah. Baiklah, jadi kita praktekkan saja. Jadi apabila nun mati atau tanwin ya, ibu perhatikan Bapak-bapak, apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 6 ini, maka harus dibaca jelas. Udah Bu ya, jangan ini lagi ya. Dari sekarang udah harus tahu. Ya, jadi kalau baca jangan salah. Ya. Gampang apabila nun mati atau nun sukun ataupun tanwin an, in, un ya bertemu dengan salah satu huruf yang 6, ya salah satu huruf yang 6, maka harus dibaca secara jelas. Ya. Kalau kita baca contohnya min ya, berarti ini orang nggak belajar. Ya. Malu kan kita? Ini kan tajwid. Jadi perhatikan contohnya. Yang pertama min ummatin ajalah. Buku Pak perhatikan. Min ummatin ajalah. Itu kan ada min, nun mati ya. Nun mati. Ya. Terus itu bukan satu saja, 2 contohnya. Tin juga contohnya. Bu perhatikan. Di sini double contohnya. Min, perhatikan. Min ummatin, tinnya itu yang tanwin. Ya, yang tanwin dari an, in, un tadi. Bu perhatikan ya. Paham nggak? Paham? Ya. Jadi contoh di sini diambil satu ayat ini 2 diambil contohnya. Contoh nun mati dan contoh tanwin. Ya, contohnya min ummatin ajalaha. Ya. Jadi itu yang baca jelas. Jadi nggak boleh dengung, nggak boleh min ummatin nggak boleh. Ya. Itu paham? Hajar. Paham? Ya. Soalnya ya dibacanya ajalah ya. Nggak boleh baca ajalah. Ya. Min ummatin ajalah. Nggak boleh baca ajalah. Sebagai huwa Allahu la ilaha illahu. Nggak boleh baca huwa ya. Harus dibaca hu. Ini harus dibaca
ajalaha, min ummatin ajalaha. Ya nggak boleh baca ajalah ya. Perhatikan, min ummatin ajalah. Ya, ajalaha. Jadi di sini dua contohnya. Ya. Contohnya apa? Min ummatin ajalah. Perhatikan sama-sama. Min ummatin ajalaha. 1, 2, 3. Kalau kan udah jelas umnya dengung ya, karena mim. Huruf dengung ada berapa? Ada 2, mim dan nun. Ibu jangan diam-diam ya. Coba deh, kalau yang nggak pas merasa kabur-kabur ditanyakan. Ya, min ummatin ajalha. Ini contoh yang ini. Sekarang yang ya ini sama saja hamzah ya. Alif ha ain ha buin ho ya. Alif ha ain ha buin sama saja sampai yan auna. Terus yang ini, yang contoh ghil, min ghilin. Ya kita nggak boleh baca min ghilin, nggak boleh ya. Yang ini yan auna, yan auna. Jadi fungsi hamzah dengan alif itu sama saja ya fungsinya. Mau hamzah atau alif sama saja. Ya. Terus ini min ghilin, ya min ghilin. Ya, yang mau usah di akhir-akhirnya mau saya tanyakan mau dibaca gilin sekarang itu yang contohnya dahulu lah. Ya, min gilli. Ya kalau berarti min gilli nggak boleh baca gilin. Ya ini ada ayat berikutnya. Itu apa? Min gilli. Nggak boleh baca min. Ya, maka harus dibaca secara jelas. Terus yang ketiga, contoh yang keempat. Tuh, nun mati bertemu dengan berikutnya. Nun mati bertemu dengan ha. Kalau tadi ha kecil, kalau sekarang ha besar. Ya ada ron, katanya ada ron, itu ha besar. Ya, jadi baca yan hauna, yan hauna. Mau seperti yan haun, nggak usah dibahas. Sekarang tuh nun mati bertemu dengan ha-nya dahulu. Bagaimana? Sebab ada ayat berikutnya. Ya, jadi bacanya jelas yan hauna, yan hauna. Ya, contoh berikutnya, tuh nun mati bertemu dengan ghain, ya nun mati bertemu dengan ghain. Perhatikan, fasayun ghiduna, ya fasayun ghidun. Nggak boleh baca fasayun, ya nggak boleh, ya maka harus dibaca secara jelas. Fasayun ghidun. Bahasanya juga fasayun, nggak boleh fasayung, nggak juga boleh fasayung, nggak boleh. Bukan bukan ya nanti akan berbeda dengan kalimat berikutnya. Jadi jelas fasayun, fasayun ribu, ya fasayun ribuna, ya harus dibaca secara jelas. Perhatikan ya, perhatikan. Ya. Kadang-kadang kita tahu tapi prakteknya susah, ya nggak dipraktekkan. Ya, nah sekarang tuh kita udah mulai belajar. Adapun contoh yang terakhir, perhatikan. Ini yang tanwin. Makanya saya katakan kalau ada hukum nun mati pasti ada hukum tanwin atau sukun. Nggak mungkin nun mati doang tanpa tanwin, pasti ada dua-duanya, pasti berbarengan. Beda dengan hukum mim mati. Kalau hukum mim mati nggak ada tanwinnya, mim mati doang. Ya, nanti ada berikutnya. Ya, jadi contoh yang terakhir perhatikan, nun tanwin bertemu dengan ham dengan ain. Apa? Ghaniyun 'anil 'alamin. Jadi nggak boleh kita baca ghaniyun 'anil, nggak boleh. Ghaniyun yun, nggak boleh ghaniyun, nggak boleh juga. Atau ghaniyun, nggak boleh. Ya, jadi ghaniyun 'anil 'alamin. Ghaniyun 'anil 'alamin. Ya, harus dibaca secara jelas. Ya, perhatikan sama-sama contohnya. Min ummatin ajalaha. 1, 2, 3. Min ummatin ajalaha. Sebelumnya kita sudah belajar tentang hukum yang dengung, kan huruf yang dengung. Ada berapa huruf dengung?
Ada dua. Apa? Mim dan nun. Gampang ya? Kan kita udah belajar. Yang dengung itu cuma dua saja. Nah di sini kan ada dengungnya kan? Ada nun, ada mim kan? Maka harus dibaca dengung. Jangan dihilangkan. Jadi yang sudah dibelajar juga dipraktekkan. Yang sudah kita pelajari. Ya, perhatikan. Min ummatin ajalaha. 1, 2, 3. Min ummatin ajalaha. Lagi 1, 2, 3. Min ummatin ajalaha. Jadi kalau baca Quran nanti min ummatin ajalaha. 1, 2, 3. Min ummatin ajalaha. Itu contoh daripada apa? Nun mati bertemu dengan alif. Atau disebut dengan contoh daripada hukum izhar. Ya, jadi harus itu yang dimaksudnya dibaca secara jelas itu. Ya. Dibaca secara jelas apabila nun mati atau tanwin an-inun bertemu dengan salah satu huruf yang 6 ini, maka harus dibaca secara jelas. Apa kuncinya? Satu saja. Ibu-ibu harus hafal betul huruf-huruf ini. Kalau nggak hafal nggak bisa. Alif, ha, ain, ha, ghain, kha. Gampang. Alif, ha, ain, ha, ghain, kha. Sama-sama 1, 2, 3. Alif, ha, ain, ha, ghain, kha. Coba jangan lihat ya. Gampang dari alif. Alif, ha. Perhatikan. Alif, ha, ain, ha. Alif, ha, ain, ha, ghain, kha. Yang terakhir ghain, kha atau ghain, kha, ghain, kha. Perhatikan. Alif, ha, ain, ha, ghain, kha. Coba ditutup, jangan dilihat. Sama-sama gampang. Dua aja. Alif, ha. Sama-sama dua. 1, 2, 3. Alif, ha. 2 lagi. Ain, ha. 2 lagi. Ghain, kha. Kelar toh? Jadi 6. 2. Alif, ha. Ain, ha. Ghain, kha. Ya mau baca ghain juga boleh, ghain juga nggak ada masalah ya. Mau ghain sama-sama. Ghain, kha. Ya, ghain, kha. Beda ya, dari re dengan khen dengan re beda. Ghain, kha. Ya, sama. Ghain, kha. Sama-sama. Alif, ha. Ain, ha. Ghain, kha. Ain, ha. Ghain, kha. Saya tanya, Bu Dewi silakan. Ha, ain, ha, ghain, kha. Ya, apa silakan. Alif, ha, ain, ha, ghain, kha. Ya, bagus ya. Ada hurufnya ada 6. Alif, ha, ain, ha, ghain, kha. Nah, jadi apabila huruf salah satu huruf yang 6 tadi apabila bertemu dengan hurufnya, apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 6 tadi, maka harus dibaca secara jelas. Tolong nanti ibu di rumah gampang cari aja, oh bagaimana hukum nun mati, apa hukum izhar, ya. Jadi hurufnya 6. Alif, ha, ain, ha, ghain, kha. Ya, coba silakan Ibu Feni silakan. Masya Allah. Ya, makanya al-ilmu fil kitab. Ya, orang dulu mengatakan al-ilmu fil kitab, ilmu itu ada dalam buku. Ya, atau al-ilmu fis sudur, ilmu itu ada dalam hati manusia. Dua-duanya boleh, silakan. Ya. Atau ini Ustaz, ya kita Ya, silakan. bukan berkembang ya. Iya. Saya pernah juga ini begini artinya, semua orang hafal abjad Latin, ABCD ya. Ini karena orang sudah tua bilang apa, terus terang menyalahi. Jadi saya tidak alif bata, kan ABCD. Ya alif, ba, sa, dal. Misalkan untuk mengingat ini rontan sudah. Iya, betul. Itu enggak betul. Iya, memang kadang begitu nggak berdosa. Ya nggak ada dosanya ya. Sekarang ini bagaimana cara kita, metode kita untuk biar cepat menghafalnya. Ya, kadang-kadang ya sudah saya katakan, kita udah lupa, udah tua-tua begini kan, kadang-kadang aduh susah ngapalnya, kadang-kadang begini-gini ya. Namun itu semuanya adalah metode. Metode itu adalah cara. Ya, seperti kita ngapal Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, a lagi. Kalau
Allah Ar-Rahman, bingung kan? Lagi. Cara itu kan cara saja. Makanya cara itu harus 5: pendengaran, penglihatan, perasaan, ucapan, dan penglihatan itu harus betul-betul ada. Ya. Saya terus terang aja dulu ketika masih ngapal, udah hafal langsung hafal. Sekarang udah beda, udah. Ada yang termuncul lagi nih sekedar ya. Iya. Jadi ya bukan kritikan, tapi juga metode itu berkembang. Iya. Ilmu tetap. Sehingga ada yang kritik gini Ustaz. Belajar bahasa Arab itu grammar bahasa Arab, alfiah terutama. Contohnya selalu begini, misalnya ya ada subjek objek. Doroba Zaidun Amron. Doroba nama kerja, memukul. Zaidun nama orang, Zaidun. Amron karena dia objek. Jadi kata kerja pakai on, u, terus kata subjek juga u, objek selalu a. Itu hampir semua pelajaran bahasa Arab yang buku lama contohnya itu terus. Iya betul. Jadi begini, Zaid memukul Umar. Kok semua Umar terus yang dipukul? Mau sekali-kali dibalik apa salahnya nih? Kayak itu besok. Iya. Iya, maksudnya di pelajaran seperti itu yang contohnya itu aja. Iya. Tapi memang yang contoh-contoh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.